warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang vertical boldings yang beranggotakan Wahyu Dwi Antara 200148, Ayudita 200176, Galuh Khairul Nisa 200158, Muhammad Aulia 200151, Gilman Saifuddin 200154. Next. Baik, yang pertama kita akan membahas make or buy. Pertama adalah definisi. Definisi dari make or buy adalah keputusan strategis antara memproduksi sebuah item secara internal atau dibuat sendiri, atau membeli dari eksternal atau membeli. Ada banyak faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan ini. Salah satunya adalah pertimbangan biaya. Selain itu, tentu saja ada faktor seperti kompetensi atau kapabilitas produksi, volume atau kuantitas, kebijakan multiple source, inventory, ataupun pertimbangan lain terkait strategi perusahaan. Lalu kita akan masuk ke submateri faktor make atau faktor membuat sendiri. Yang pertama adalah ada faktor biaya akibat persediaan atau inventory. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Yang keempat ada biaya bahan baku dan pendukung. Selanjutnya ada tambahan biaya manajemen, biaya yang berasal dari masalah kualitas, tambahan biaya pembeli, dan tambahan biaya modal. Selanjutnya kita memasuki submateri faktor membeli. Yang pertama, ada harga pembelian dari bagian yang dibeli tersebut, biaya transportasi, biaya penerimaan dan inspeksi, tambahan biaya pembeli, biaya yang berasal dari masalah kualitas. Untuk selanjutnya, biar lebih mengerti, kita akan memasuki contoh penerapan. Contoh penerapannya adalah perusahaan saat ini membuat sebuah produk di pabrik dengan membeli alat seharga 100 juta dan menghasilkan produk dengan biaya 5.000. Jika perusahaan memutuskan untuk membeli dari pemasok lain, harga per produk adalah 7.000. Dengan menggunakan perhitungan sederhana yaitu break even point, maka perhitungannya akan sebagai berikut. 100.000 plus 5.000 variabel Y sama dengan 7.000 variabel Y. Nah, nanti akan ketemu 100.000 sama dengan 2.000 Y. Nah, Y-nya nanti akan ketemu 50.000. Sehingga akan dapat diambil kesimpulan bahwa jikalau kita akan lebih efisien bagi perusahaan untuk membeli produk tersebut jika permintaan kurang dari 5.000 unit, maka jika lebih dari 50.000, maka akan lebih sukses jika membeli atau buy. Dan membuat produksi produk tersebut jika permintaan melebihi kurang dari 50.000 unit. Maaf, tadi make or buy-nya kebalik. Namun jika perusahaan memiliki peralatan dan kapasitas yang cukup, biaya tetap sebesar 100 juta tidak akan terjadi dan tentu saja akan lebih cost efektif untuk membuat sendiri produk tersebut. Selanjutnya, integration. Integrasi menentukan kepemilikan dan kontrol aset, dan melalui kepemilikan dan kontrol perusahaan dapat memanfaatkan ketidaklengkapan kontrak. Kita dapat membayangkan 3 cara alternatif untuk mengatur transaksi. Yang pertama non-integrasi, yang kedua integrasi ke depan, yang ketiga integrasi mundur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dita.
Next. Baik, selanjutnya diversification. Perusahaan dapat memilih untuk melakukan diversifikasi karena salah satu dari dua alasan. Pertama, diversifikasi dapat bermanfaat bagi pemilik perusahaan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Kedua, jika pemilik perusahaan tidak terlibat langsung dalam memutuskan apakah akan melakukan diversifikasi, keputusan diversifikasi mungkin mencerminkan preferensi manajer perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aulia. Baik, lingkup ekonomi. Lingkup ekonomi salah satu motif untuk diversifikasi mungkin untuk mencapai ekonomi ruang lingkup. Meskipun mungkin ada sedikit peluang untuk menyebarkan biaya produksi tetap di seluruh bisnis seperti mobil dan farmasi. Ruang lingkup ekonomi dapat berasal dari penyebaran sumber daya organisasi yang kurang dimanfaatkan perusahaan ke area baru. Manajer perusahaan yang terdiversifikasi dapat menyebarkan bakat manajerial mereka sendiri di seluruh area bisnis yang tampaknya tidak menikmati ruang lingkup ekonomi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wahyu. Peran pasar modal internal dalam diversifikasi. Kantor pusat perusahaan dapat menggunakan hasil dari bisnis kaya orang untuk mendanai peluang investasi yang menguntungkan dalam bisnis dan dibatasi uang tunai. Dengan demikian, perusahaan yang didiversifikasikan dapat menciptakan nilai dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan yang lebih kecil. Next. Sepertinya sudah berakhir ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.